Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Logis, malam ini atau saat ini sudah hadir di depan kita salah satu, mungkin saya belum sebut beliau Kanda Panutan karena saya belum tahu histori beliau. Karena sesuai agenda hari ini kita akan coba cerita sebenarnya mengenai hal yang mungkin teman-teman sedang pikirkan. Ketika dipikirkan pasti akan menjadi sebuah halusinasi untuk teman-teman ketika tidur. Bahkan ketika selesai masa studi, jangan sampai teman-teman ternyata belum menyelesaikan apa itu teknik. Oke, hari ini di ideologi telah hadir di depan kita. Saya sebut saja nama beliau, Kanda Bagus. Mengenai profil dan lain-lain, saya tidak mau cari tahu lebih banyak. Cukup teman-teman yang akan tahu berdasarkan hasil diskusi saya bersama Kak Bagus. Tapi Kak, bagaimana kabar? Oh ya, Alhamdulillah. Masih baik, Adik? Alhamdulillah masih baik, meskipun di tengah corona ini banyak sekali masalah yang muncul. Waduh, berarti corona sebagai masalah memunculkan juga masalah Kak ya? Dan memberikan solusi juga. Luar biasa. Entah solusinya mungkin di segi akademik, sosial, dan lain-lain. Semoga hal itu menjadi banyak pelajaran untuk kita semua. Oke, teman-teman. Jadi, konkretnya sebenarnya malam ini Kak, kita akan coba menggali sebuah hal yang menjadi mungkin bukan lagi sebuah misteri Kak. Karena saat ini teknik sudah menjadi sebuah aksen yang sangat dipahami oleh teman-teman teknik. Saking dipahaminya, telah muncul banyak definisi baru tentang teknik Kak. Jadi saya coba menyambung lidah teman-teman yang sekarang mungkin lagi di rumah saja, lagi stay at home, guna membendungi segala sesuatu yang bisa menjadikan teknik di luar nalar sesungguhnya. Selaku Kak Bagus, orang yang mungkin sekarang berstrata sebagai alumni di mahasiswa teknik. Mungkin Kak, ketika saya bertanya sebagai Kak Bagus ini, profil yang dibawa sekarang Kak sebagai apa? Sebagai penulis mungkin? Sebagai alumni teknik atau sebagai apa Kak? Silakan. Alumni teknik saja. Alumni kalau teknik saya. saja. Jadi secara langsung profil yang akan kita bawa bersama, kita akan coba menguliti sebenarnya ketika membawa nama alumni teknik, pasti Kak Bagus paham apa itu teknik. Bagaimana Kak? Kita mulai saya diskusinya. Silakan kita mulai. Oke. Ketika saya bertanya Kak, satu hal yang bisa Kakak berikan, bukan kalimat, bukan kata, apapun yang ada di pikiran Kakak, bahkan menjadi jejak kerekam Kakak selama berada di teknik. Apa itu teknik Kak sebenarnya? Kalau saya? Iya, silakan. Teknik itu sih kalau saya sebenarnya adalah solidaritas. Lebih itu kalau dikatakan nilai, tapi lebih dari itu saya sangat memahami solidaritas anak teknik. Karena selama saya berkuliah 5 tahun lebih, saya pikir teknik adalah sebuah hal-hal yang mesti saya banggakan, tapi membanggakannya bukan tanpa alasan. Itu tadi, banyak hal yang saya terima, tapi salah satunya yang paling saya ingat adalah solidaritas. Solidaritas. Iya. Apakah nilai solidaritas sekarang masih ada di jiwa Kakak sebagai alumni teknik? Harusnya ada. Maksudnya dimanapun, sampai kapanpun, ketika raga ini masih ada dan jiwa ini masih ada, saya harus membawa solidaritas tentang teknik, tentang teman-teman, tentang saudara-saudara saya angkatan 2011. Itu harus saya bawa. Bagaimana kita bersikap, solidaritas ke adik-adik dan solidaritas ke senior, seperti itu. Karena di angkatan saya 2011 masuk, itu adalah pengkaderan tingkat fakultas terakhir. Anak-anak biasa bilang de la Scala. Dan setelah itu berpindahlah ke Goa 2012. Teman-teman 2011 itu kecewa sekali ketika Fakultas Teknik Goa angkatan 2012 itu berpindah ke Fakultas Teknik Goa. Dengan melihat kondisinya itu bahkan dipaksakan. Kursi belum ada, gedung yang masih semraut seperti itu, masih dalam proses pekerjaan proyek. Bahkan mungkin Bro Yusran masih di sana. Gedung fakultas teknik masih belum rampung. Belum. Misalnya jurusan mesin, elektro mungkin baru-baru rampung atau dan lain-lainnya. Sebuah dipaksakan, dan itulah yang terjadi karena saya yakini bahwa yang paling konsisten atau yang paling mutlak di muka bumi itu adalah perubahan. Salah satunya adalah berubahnya mungkin sedikit demi sedikit kultur yang ada di Fakultas Teknik Goa dengan Tamalan Rea berbeda. Begitupun juga sejarah perpindahan Baraya ke Tamalan Rea baru ke Goa pasti berbeda. Jadi kalau bagi saya solidaritas itu sebenarnya nggak boleh mati lah begitu, sampai kapanpun lah. Oke Kak, jadi saya tadi sempat dengar redaksi Kak tentang harusnya. Jadi secara tidak langsung Kak, bahwa solidaritas sekarang harus dipaksakan atau seperti apa Kak? Karena ketika memakai konotasi harusnya,
Berarti ada beberapa orang yang tidak memaksakan untuk solidaritas ketika memakai kata teknik sesungguhnya. Bagaimana menurut itu, Kak? Kalau saya seperti ini, sebenarnya solidaritas itu tidak perlu dipaksakan, harusnya kesadaran diri. Karena bahasa lebih kerennya mungkin atau bahasa jadulnya gotong royong itu ya hal-hal yang mesti dilakukan bersama. Dulu kan kalau kita masuk di Fakultas Teknik baru di Taman Andrea, kemana-mana bersama, membentuk ini kumpulan berjejer bersama-sama, teman cewek di depan, kami di belakang dengan jaraknya. Jadi ada hal-hal yang bernostalgia seperti itu, tapi bagi saya solidaritasnya misalnya ketika teman-teman ada yang bisa dibilang gini, mungkin agak lebay tapi bisa dibilang gini, kayak satu sakit kalau bisa ayo dong sama-sama kita rasakan. Bersolidaritas, tidak perlu dipaksakan. Maksud saya era kan berubah. Iya, Kak. Dulu pengkaderan teknik di Taman Andre seperti apa, Fakultas Teknik Goa mungkin hari ini berubah, tapi nilainya dong. Maksudnya saya nilai yang kita jaga itu jangan sampai hilang. Misalnya tidak perlu dipaksa untuk bersolidaritas, kesadaran diri. Karena individualisme itu memang banyak orang yang memiliki. Dan semoga itu tidak bertahan di teknik lama, karena solidaritas itu penting. Saya bisa sampai di level mungkin 5 tahun kuliah dan pasca kuliah itu bisa bertahan. Saya tidak melupakan saudara-saudara saya yang sama-sama skala, jalan kaki sampai misalnya dan lain-lain, binakrab, PPDA sampai inaugurasi. Itu ya bisa dibilang part hidup yang mungkin salah satunya saya tidak akan saya lupakan kalau saya tidak kena amnesia. Gitu. Berikutnya, Kak, kan tadi secara solidaritas mungkin sudah tertanam di diri Kakak. Tapi pertanyaan saya, Kak, tadi kita bicara sebagai anak mesin atau sebagai anak teknik? Anak teknik. Sebagai anak teknik. Meskipun anak mesin punya solidarity forever. Tapi kan Kak, selalu diajarkan begini, mungkin Bro Yusran pernah dapat lah. Saya anak teknik yang kebetulan kuliah di jurusan mesin. Kebetulan. Mau Anda anak geologi, mau Anda anak sipil, mau Anda anak lingkungan. Sekarang 13 departemen ya. 13 departemen. Mau anak industri, mau anak jurusan apapun itu atau departemen apapun itu. Kita hanya melihat bahwa kita anak teknik gitu. Janganlah menjadikan SMFT, Senat Mahasiswa Fakultas Teknik atau KFT itu menjadi himpunan ke-14 gitu. Itu selalu jadi dilema setiap era, setiap zaman kepemimpinan, siapapun ketua senatnya, siapapun ketua himpunan selalu seperti itu. Mungkin ada pola yang akan berubah nantinya. Dan yang paling krisis sih mungkin sekarang adalah jarang orang mau jadi ketua senat gitu. Padahal kalimat itu, Kak, waduh, luar biasa sekali. Kader jarang mau jadi ketua senat, padahal sebenarnya saya ya ketika masuk disambut oleh ketua senat, aduh, pasti saya berpikir cerdas kayaknya nih orang dan lain-lain. Ketika kita ikuti, misalnya saya kan dulu masuk 2007 jadi pengurus senat itu Kak Terry Algifari kan, Kak Terry Algifari, kita sering diskusi misalnya di senat, kita dengar bagaimana dia memberikan ini, dan begitu pun juga ketua senat selanjutnya kita berdiskusi dan lain-lain. Itulah saya pikir kenapa orang tidak mau menempa diri di sana, kenapa orang tidak berani untuk mengambil tanggung jawab itu. Padahal misalnya Bro Yusran pernah menjadi ketua BPM, itu bukan sebuah, saya tidak percaya kebetulan mungkin ya, itu bukan sebuah kebetulan, kita adalah diinginkan dan sesuai dengan jalan takdir gitu. Dan pasti banyak pengalaman, dan saya pikir teknik dan BPM-nya dan apapun yang pernah kita alami itu sangat penting untuk hidup ke depannya. Jadi Kak, kurang lebih di diskusi 10 menit 15 menit ada hal yang saya dapat sebenarnya. Berdasarkan hierarki serta proyeksi yang telah kita berikan, gambaran tak Kak, sebenarnya teknik bukan kekurangan kader sebenarnya, kekurangan kesadaran, seperti itu mungkin, Kak. Kalau kita mau berbicara kekurangan kader, sejak 2011 menjabat di Senat dan mencoba transformasi, waktu saya masih jadi Menteri Advokasi dan Pergerakan, kita transformasi dan pindahlah kita diberikan ruang sama dekan waktu itu. Terus periodenya 2012 masuk ya menjadi senat dan bisalah diterima di sana. Ada ruang senat dan lain-lain, ada himpunan-himpunan. Berubah kan PDO bahwa di sana dijelaskan setiap anak teknik atau mahasiswa teknik yang masuk itu menjadi warga UKFTUH. Jadi kalau kita berbicara kader sebenarnya tidak pernah kekurangan. Fakultas Teknik adalah
penerima ya. mahasiswa setiap tahun mungkin hampir 1000. Hampir angkatan saya saja 830 lebih, dengan perbandingan ya laki-laki sekitar 600 dan perempuan sekitar 200 lebih. Jadi bukan kekurangan kader, yang mau menjadi kader dan belajar itu yang kurang. Berarti secara otomatis peran lembaga, peran orang-orang yang berada di lingkaran tersebut, bahkan kita mungkin sebagai saya sendiri kayak orang yang masih ada di kampus pun tidak boleh melupakan hal yang sempat saya lalui saat itu. Mungkin apalagi kita sebagai alumni, Kak, apa peran kita sebenarnya sebagai alumni untuk menurunkan nilai seperti yang saya bilang tadi, Kak, kita selalu menyebutkan kita angkatan 2011 yang dulunya di Tamalan Raya, kemudian menjadi distribusi kultur sehingga ada di Goa. Sebenarnya peran-peran yang harus kita berikan kepada adik-adik sehingga kultur ini tidak berubah, bahkan nilainya tetap bertahan, bahkan kata seharusnya bukan lagi kata seharusnya, pastinya tetap ada. Kira-kira apa wajib kali ya? Wajib harus. Jadi kalau itu, Kak. Dulu kan sebelum menjabat di Senat, angkatan saya terpilih ada ketua Senat, kita diskusi, kita mau bagaimana transformasi ke sana, kita mau bagaimana perpindahan. Saya mengusulkan sebenarnya ya sudahlah, kita sudah, kalau sudah dipindahkan biarkan saja kultur yang membentuk mereka sendiri. Tapi beberapa teman-teman juga bilang jangan dilepas begitu saja. Biarkan kita, mungkin bahasanya sedikit intervensi, tetapi itu hal-hal yang baik. Karena saya yakin bahwa banyak perubahan ketika kita tidak satu kolam lagi begitu. Akan ada misalnya yang masuk dengan pemikiran baru, itu pasti. Cuman dalam artian seperti ini, bro. Kalau kita lihat perpindahan ini, saya bisa mengakui juga bahwa ada kegagalan di situ. Kami hanya jor-joran untuk memindahkan himpunan ataupun senat misalnya ke Fakultas Teknik Goa, tetapi pemberian distribusi yang tadi soal bagaimana sih sebenarnya menjalani kehidupan ini itu agak multitafsir. Kenapa? Karena memang setelah 1 tahun baru di kader pertama misalnya, terus muncullah jiwa anak teknik sendiri sebelum seniornya masuk. Nah, misalnya 2012 kan 1 tahun baru di kader, begitupun juga mungkin angkatan lain. Itu yang mungkin ada sedikit missing link di situ bagi saya. Makanya tapi bagi saya sebenarnya kalau misalnya soal teknis, bagaimana berubahnya pengkaderan, misalnya yang outdoor dan indoor dan lain-lain, bagi saya bukan itu yang penting. Metode itu bisa ditemukan dan tentunya bisa memberikan kader lebih baik. Kan sekarang yang kita pikir bagaimana kader itu bisa cerdas, bagaimana dia bisa betul-betul mengingat rakyat, dalam artian tembok yang ada di Fakultas Teknik Goa itu tidak membatasi mereka dengan dunia-dunia sosial kerakyatan misalnya seperti itu. Bagaimana dulu teknik hadir dengan orang-orang yang bisa menjadi problem solving di masyarakat seperti itu dan lain-lain. Kayak seperti itu sih sebenarnya mesti dibangun. Karena kalau kita berbicara teknis lagi, bro, agak jauh karena memang sudah diarahkan, dipaksa untuk berubah soal-soal seperti itu. Oke, selanjutnya, Kak, ketika bicara proyeksi serta pergerakan dari Tamalan Raya, saya sempat mengikuti sebuah aksi massa dari teman-teman lembaga kemahasiswaan Kasef OKFTUH yang bahkan teman-teman dari Goa bergeser ke Tamalan Raya, yang sebenarnya menjadi sebuah gebrakan awal bahwa OKFTUH tetap bertahan dengan merah hitam serta tujuan yang ada di PD OKFTUH-nya. Tapi pertanyaan saya, Kak, di segi kulturalnya ini, Kak, kurang lebih sekarang masih ada 7 angkatan di teknik mungkin kayak yang sekarang bertempat di Goa. Sebenarnya proyeksi merah hitam yang sebelumnya merah hitamnya jelas, kemudian pindah ke kampus Goa. Ketika bicara proyeksi kondimen yang ada di dalam nilai, kultur dan budaya, ketika kita memandang dari luar ini, Kak, sebagai kacamata seorang alumni dan bahkan orang yang berperan aktif bagi lembaga mahasiswa di teknik, entah kultur ataupun struktural, kira-kira hal ini bisa menjadi pedoman untuk teman-teman sekarang yang lagi aktif di lembaga mahasiswa. Menurut Anda seperti apa, Kak? Kalau misalnya menjadi pedoman ya, bagi saya begini. Kalau misalnya dijadikan kayak pedoman, sebenarnya agak bagaimana? Artinya pedoman itu kalau kita berorganisasi ya tentunya kalau misalnya di Fakultas Teknik, itu ya PDO, acuannya kan, atau GBH dan lain-lain lah seperti itu. Kalau berbicara kultur ataupun apa yang pernah saya alami dulu, memang ketika kita masuk, saya melihat teknik itu baru masuk ini penerimaan PMB baru masuk, wah kayak kerajaan. Maksudnya saya melihatnya seremonial tersendiri kayak. Ada kalau bahasa ininya first impression saya ke fakultas ini agak berbeda dibanding fakultas-fakultas lain.
kita berbeda sekali, kita dibawa ke percaya diri sekali bahwa semua bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan, mental dilatih dan lain-lain. Meskipun hal-hal yang dianggap dulu kekerasan ya, hal-hal yang dianggap dulu kekerasan itu mulai ditolak dan lain-lain. Ketika saya masuk diancam 3 semester ketika mengikuti Binakrab dan lain-lain. Itu sebuah tantangan baru. Kita baru masuk, mahasiswa baru. Terus diancam oleh rektor misalnya seperti itu. Sangat kaget kami sebagai mahasiswa baru. Tapi teman-teman saya lihat waktu itu ketika ingin angkat Binakrab, oke deh, tak apa-apa. Kita sudah lalui skala. Ayo kumpul kartu mahasiswa, kita ikut hantam. Jadi ada maksud saya solidaritas seperti itu, meskipun pada akhirnya mungkin teman-teman yang berpikir kayaknya bodoh saya waktu itu mungkin, tapi ada hal-hal yang di luar itu, memang ada hal-hal yang kayak tidak perlu berpikir panjang, ayo kita laksanakan asalkan bersama. Satu simpul gitu. kayak. Satu simpul. Itu yang mungkin agak hilang. Pas missing linknya itu kultur-kultur kayak seperti itu, misalnya ada dulu kalau di tempel-tempel ya di poci-poci, botol-botol, ketat-ketat, dilarang, gondrong. Bahkan kan pernah di Fakultas Teknik Goa orang gondrong itu dilarang, bahkan skorsing 1 bulan. Padahal sebenarnya gondrong itu adalah hak bebas ekspresi. Betul sekali. Hak bebas ekspresi maksud saya, ya yang penting tidak mempengaruhi bagaimana dia berkuliah. Kecuali misalnya kalau di lab mesin itu kan orang tidak bisa masuk lab. Misalnya kalau di permesinan ya harus potong rambut karena dikhawatirkan dan lain-lain lah. Tapi kalau selama dia tidak mengambil lab dan ingin merasakan bebas ekspresi karena setelah SMA atau setelah sekolah menengah ke atas itu berbeda, sah-sah saja, dan apapun yang tumbuh di badan manusia kan sebenarnya tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diintervensi kalau HAM-nya ya seperti itu sebenarnya. Tapi dulu di Fakultas Teknik saya lihat di skorsing sangat keras, bahkan ada dekan di zamannya ya bangga sekali memamerkan saya men-skorsing 80 mahasiswa. Aduh, itu provokatif, menakut-nakuti lah. Kita masuk, wah ternyata nih fakultas men-skorsing kita kalau ikut organisasi. Padahal sebenarnya itu bisa dikompromikan dalam artian ya sudahlah kita hilangkan yang menurutnya tidak ini, dan tapi kan waktu itu juga senior tidak mau kompromi. Dalam artian ayo lawan itu, pada akhirnya tetap kompromi, dan sekarang kita lihatlah ada missing link dengan 1 tahun tidak dikader kalau bagi saya. Tapi saya pikir setiap angkatan itu sebenarnya menarik. Maksud saya setiap angkatan harus bangga dengan angkatan. Saya selalu bangga dengan angkatan saya yang 2011 masuk Fakultas Teknik. Meskipun selalu anak-anak bilang kita adalah skala, kita banggakan. Memang harus dibanggakan karena kita punya banyak cerita, punya banyak pengalaman, punya banyak hal-hal yang didapatkan. Tidak sekedar misalnya berkuliah saja begitu. Dan itu yang mungkin agak hilang. Solidaritas dan individualisme lebih hidup di Fakultas Teknik Goa awal-awalnya. Pasti misalnya kayak kumpul tugas. Ya, kumpul tugas, solidaritas. Hilang. Saya selalu menekankan di situ, Sur. Oke, Kak. Saya ada pertanyaan menarik ini. Iya. Jangan sampai ternyata yang terjadi di Goa sekarang adalah pembaruan kultur, Kak. Menurut seperti apa? Jangan sampai ternyata orang-orang yang ada di dalam Goa sekarang ternyata menciptakan kultur yang baru tanpa diketahui oleh adik-adiknya. Contoh saya, Kak, ternyata saya genap. Saya diproses oleh kakak saya 2012. Gitu. Jadi ternyata jangan sampai, Kak, sebenarnya 2012 menciptakan kultur yang baru tanpa yang diketahui oleh adik-adiknya. Jangan sampai itu terjadi sekarang, Kak. Bagaimana pendapat Kak sebenarnya tentang hal itu? Apakah itu akan terjadi? Apakah hal itu sedang terjadi sekarang? Yang saya tadi pahami bahwa pasti ada orang-orang yang menafsirkan, bisa jadi kan orang yang tidak dikader misalnya, membuat kayak misalnya mekanisme yang baru, doktrin baru, dengan teman-teman dihadapkan apalagi namanya mentor Kak, membuat kultur yang menganggap bahwa ini yang terbaik. Lalu ada juga orang kan yang misalnya aktif dan ini yang sebenarnya yang cocok, metode yang di teknik seperti ini. Tapi sebenarnya kan itu masih jadi multitafsir. Kalau kita melihat, karena apa yang saya dapatkan bisa jadi berbeda dengan teman-teman saya yang lain. Kalau saya 2012 misalnya bikin seperti itu, sebenarnya harusnya melihat akar. Saya selalu bilang begitu. Jangan mau memetik buah tapi akarnya dilupakan. Betul. Kita tidak apa-apa berubah soal teknis. Metode dan lain-lain. Yang tidak boleh berubah itu tadi adalah apa yang kita yakini bahwa itu memang baik. Kan kalau ada yang tidak dianggap baik ya enggak usah diambil lah gitu. Tapi wajah Fakultas Teknik yang sebenarnya mahasiswa teknik dulu itu harus ada di sana sebenarnya. Militansi itu seperti itu. Karena
kepercayaan diri, intelektualisme. Bagaimana kan kalau orang bertanya, kenapa sih saya dulu role modelku melihat mahasiswa teknik ya, gondrong wah keren sekali, celana robe-robe baru gombrang itu ini sekali, pakai baju kaos yang pencairan dana yang mungkin tidak dicuci mungkin sama teman-teman gitu. Itu dulu saya menurut saya bayang wah ini yang keren sekali. Padahal ternyata punya alasan. Celana robe-robe itu sebenarnya kita sedang menganggap bahwa banyak orang-orang di luar sana yang celananya ternyata tidak sebagus kita misalnya. Masih layak gitu. pakai juga. Kenapa pakai sandal jepit? Itu pilihan-pilihan yang dan kebebasan ekspresi lagi-lagi yang tidak boleh hilang ya isi dalam otak lah. Oke Kak, saya lanjut. Tadi kita sempat singgung tentang regulasi Kak. Sebenarnya menurut Kak di ahli fungsi serta beberapa periode di tingkat akademik yang mengambil alih fungsi kemahasiswaan di Fakultas Teknik, pandangan Kak sebenarnya sekali lagi saya minta pandangan Kak terkait hal yang sebenarnya mereduksi perubahan kultur adalah orang-orang yang ada di atas. Tadi contohnya tentang bebas ekspresi dilarang gondrong, bahkan sekarang Kak mungkin sudah lama kita tidak sempat jalan-jalan ke Goa. Ada sebuah spanduk Kak, sudahkah Anda rapi hari ini? Kemudian ada sebuah proyeksi memakai kemeja yang dikancing, sepatu tidak boleh diinjak, bahkan ketika teman-teman gondrong itu sudah ada pamflet dilarang masuk. Kira-kira sebenarnya kita ini yang mengubah kultur bukanlah mahasiswanya Kak, tapi direduksi oleh atas. Kira-kira bagaimana Kak pandangan hal itu? Kalau ini sih memang sebenarnya apa ya, kalau mata kuliah saya lupa mesin-mesin apa begitu. Ini dipaksa untuk berubah. Ada namanya intervensi lah begitu. Dengan melalui regulasi-regulasi seperti itu tadi. Gondrong dilarang masuk, sedangkan Anda rapi hari ini. Tengkorak dilarang masuk. Tengkorak dilarang masuk. Kan perdebatannya kan Indonesia memang jago soal simbol-simbol. Cuman maksud saya begini, apa sih ketika misalnya saya pakai tengkorak, apa sih yang jadi masalah begitu? Kalau misalnya gondrong itu tapi tetap misalnya dia rapi dalam artian ini dia ikat misalnya, kalau memang itu dianggap ini dia tetap berkuliah dan dapat nilai ya. Kenapa begitu? Apa yang salah? Ya ini kan sebenarnya bagaimana kita melihat kacamata masing-masing. Rapi itu misalnya berkemeja dan lain-lain, itu kan persoalan pandangan masing-masing. Apakah salah begitu ya kalau misalnya masuk di ruang kelas? Itu kan aturan-aturan yang diciptakan oleh para birokrasi. Cuman kalau bebas ekspresi dalam artian anggaplah kalau di dalam kuliah Pak misalnya dianggap mengganggu pakai kaos oblong ya terserah, tapi kalau di luar juga mau ditegur baru dilarang masuk, baru di depan pagar dilarang masuk, itu sangat-sangat yang apa ya, ini bukan apa ya, sekolah menengah ke atas gitu ya. Ya, kenapa dulu dikatakan mahasiswa? Karena orang-orang yang mampu melihat lagi, orang-orang yang sudah bisa melihat buruk dan baik gitu loh. Dia diberikan ya, kan tidak ada itu kalau misalnya tidak masuk 3 hari itu ditelepon, tidak ada karena itu sudah dipikir resikonya. Ya misalnya Bro Yusran tidak masuk kelas, ya sudah, karena memang sudah dipikir, oh saya tidak akan lulus mata kuliah ini. Istilah digunakan pemikirannya karena dianggap sudah dewasa. Seperti itu. Masa mau soal berpakaian dan lain-lain, anggaplah seperti itu. Ada orang-orang yang ya santai saja begitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Kak, kebebasan ekspresi sekarang lagi dibatasi. Namun secara tidak langsung dari kebebasan ekspresi itu, sementara gondrong, kemudian celana robek, serta outfit dari anak teknik yang selalu memakai hitam, itu adalah bagian nilai serta budaya yang bisa menjadi cerminan diri. Wah, dia anak teknik, contoh teman-teman teknik jalan ke fakultas-fakultas lain-lain. Yang saya tahu itu K2 ya, fakultas yang ada di Unhas, fakultas teknik dan lain-lain. Oke. Jadi kemudian teman-teman teknik kembali ke fakultasnya masing-masing, secara tidak langsung sebenarnya ada reduksi kultur. Dan reduksi kultur itu terjadi di kondisi sekarang Kak. Mungkin kita tidak sempat amati ketika sibuk sebagai seorang alumni. Tapi saya beberapa masih sering ke ya, Kak? fakultas Ya, teknik. Mungkin sering karena diskusi juga ya. Misalnya saya ke Pondok Baca, saya tidak melupakan komunitas yang saya buat di sana. Cuman maksud saya begini, kalaupun kita agak ya mungkin itulah perubahan lah. Lagi-lagi perubahan membuat kaget. Misalnya saya berpikir kayak gini, kalau dulu kita pakai baju kaos, celana robek-robek dan rambut gondrong, kita masih menjadi mayoritas di fakultas teknik saat itu. Kalau sekarang karena intervensi tadi, perubahan reduksi itu tadi semua menjadi minoritas. Ketika ada teman-teman yang gondrong, ketika ada teman-teman yang pakai celana robek-robek, itu akan seiring budaya atau kultur yang terbangun di sebuah komunitas orang yang banyak begitu ya.
Kalau kita gondrong baru ternyata orang yang lain itu Rambutnya rapi dan lain-lain. 321. Kita melihat, waduh kita yang menjadi minoritas. Dulu tidak. Dulu kalau ada yang kelihatan rapi, ada yang dia yang jadi minoritas. Itu yang agak berubah karena tadi itu ada intervensi. Lagi-lagi sih sebenarnya berubah enggak masalah. Kalau itu pun dianggap bahwa outfit misalnya sekarang tidak bisa begitu karena ada anak teknik yang lebih rapi mungkin ke fakultas lain. Itu enggak, itu sudah bukan ini lagi. Artinya kalau dulu mungkin ya gondrong, baru ada biasa orang kasih keluar selayernya itu jalan kemana saja. Mau dilihat kan, gitu, mau dilihat. Apalagi itu baru ini kan, itu dulu. Teman-teman saya masih ingat dia suka kasih keluar selayernya di perpus lah jalan fakultas. Memang baru-baru di kader sebuah kebanggaan, kepercayaan diri muncul gitu. Itulah hebatnya bagaimana mungkin kakak-kakak senior dulu, kanda-kanda senior yang mengkader kita sampai ada generasi yang menurut saya harus bertahan karena di kondisi save UKFT lah kita tidak diberikan pengkaderan dan lain-lain. Sungguh proses yang lumayan menyakitkan yang teman-teman saya 2011 sudah siap. Saya nanti akan mengkader 2012, plak 2012 masuk pindah. Nah, kosong lah 2011 waktu itu. Transisi. Oke Kak, jadi seperti ini. Mungkin kita lihat bahwa merah hitam, kemudian tengkorak, serta nilai yang terkandung di dalamnya. Sementara Kak di teknik bukan bicara sekedar kultur saja. Ya. Ada hal yang sebenarnya menaungi semua itu. Itulah yang namanya lembaga kemahasiswaan. Sekali lagi Kak, sebenarnya ada hal yang mungkin sempat kita lihat juga Kak, atau bahkan kita baca sendiri, bahwa ternyata masih banyak anak teknik yang lebih bangga mengenakan tengkorak besar di belakangnya, dibandingkan memberi sebuah keramaian eksistensi di lembaga kemahasiswaannya. Jadi itu yang sedang terjadi di teknik Kak. Kira-kira hal itu baik, mungkin buruk, atau sebenarnya bukan anak teknik kalau seperti itu Kak? Karena secara tidak langsung lembaga kemahasiswaan dan sebuah hal yang disebut kultur merah hitam ini tidak bisa dilepaskan. Kira-kira bagaimana pandangan Kak? Kalau saya begini, sebenarnya kita tidak boleh meskipun tidak boleh dipisahkan kedua kultural ya, yang tadi kita sebutnya itu kultural karena yang ada di PDO itu adalah logo KFT yang segitiga terbalik dan ada api yang menyala itu. Kalau dibilang tengkorak itu karena itu yang menjadi ciri khas ketika pengkaderan dan itu yang dibesar-besarkan di awal. Makanya orang-orang yang ikut berorganisasi ya itu dia memahami sebenarnya yang jadi logo, yang jadi simbol kita sebenarnya secara organisasi itu adalah yang tadi segitiga terbalik, ada logo, ada helm proyek kan. Tapi kalau berbicara kultur memang biasanya kan ada orang-orang bilang saya orang kultural sajalah. Nah, ada orang organisatoris, tapi seharusnya orang-orang yang kultural ini tetap aktif berorganisasi. Tidak akan ada kultur-kultur seperti itu tadi ketika tidak dibangun organisasi-organisasi ini. Tidak boleh sepi sebenarnya organisasi. Entah metode yang berubah di sana, tapi itu tadi jangan lupakan akarnya. Bagaimana organisasi itu betul-betul tempat belajar, bagaimana tempat menempa diri, karena yakin setelah teman-teman atau kawan-kawan pasca dari kuliah akan ada tantangan lebih besar, dan kalau tidak kuat secara mental dan kesiapan diri, aduh sayang sekali. Karena kan organisasi itu banyak melatih diri, manajemen waktu dan lain-lain lah. Hanya kita yang tidak memanfaatkan. Kita rasa itu hanya sebuah keharusan saja sebenarnya kalau berorganisasi, padahal tidak. Harusnya kita mampu melihat kalau kita berbuat kegiatan apa sih yang bisa diamati dari sana, mengetahui misalnya bagaimana teman-teman saya punya sikap dan lain-lain. Calon leader seperti itu. Nah, makanya anak teknik banyak laki-laki tuh. Banyak juga perempuan sekarang kan mulai sama dalam artian tidak ada lagi persoalan ini. Dulu kan ada jam berapa pulang perempuan kan. Mulai kita coba ini dalam artian. Tapi tidak masalah, perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi. Cuma maksud saya jangan lupakan akar lah. Sekarang kan banyak tafsir-tafsir apa namanya? Tafsir soal pengkaderan yang paling benar itu seperti ini. Kultur teknik itu seperti ini sebenarnya. Ya, sering berjalannya waktu akan ada kultur yang dianggap yang otentik dengan teknik Goa gitu. Karena saya sempat juga komunikasi Kak dengan beberapa kanda-kanda senior dengan pertanyaan yang sama Kak. Sebenarnya Kak, menurut ini ketika saya bertanya definisi tengkorak menurut apa Kak, dan berikutnya saya kembali ke orang lain ternyata berbeda. Jadi secara tidak langsung pendefinisian sebuah makna dan kultur itu berbeda masing-masing senior. Jadi yang saya takutkan itu seperti itu terjadi Kak. Bahkan ketika angkatan termuda sekarang 2019 menerima sebuah metode yang sekarang terjadi, saya takutnya di 5 angkatan di bawahnya 2019 ternyata menciptakan hal yang baru.
Mungkin bukan sebuah ketakutan dan semoga tidak terjadi Kak. Warna merah hitam akan berubah. Kalau saya itu tadi anggaplah berubah nih, berubah. Iya. Kan. Merah hitamnya harus tetap ada. Bagaimana merah hitam itu mengajarkan konsisten dan jangan berbicara 2 kali lah dan lain-lain. Tapi itu bagi saya ya. Karena kalau kita berbicara nanti ke orang lain, saya tanya misalnya kita, ya pasti akan berbeda. Tengkorak itu apa? Ya dulu waktu saya skala yang saya dapatkan itu adalah misalnya, ya dulu ada sejarah karena baru-baru fakultas ini dibentuk, banyak logo tengkorak mulailah muncul dan lain-lain. Setelah itu karena kita sama akan kembali menjadi tulang misalnya. Jadi kita tidak perlu sombong lah. Kamu orang kaya, kamu orang miskin sama saja kita di sini. Di sini bukan tempat bergaya. Hal-hal seperti itu yang saya dapat. Ketika pun generasi sebelum saya ada yang berbicara berbeda, kita ditafsirnya. Karena memang kultur itu tidak perlu dipedeokan. Yang mesti sebenarnya dipahami itu adalah pedeonya itu tadi yang mengikat kita. Kultur itu bisa berbagai tafsir. Karena itu tadi tutur. Makanya kan kenapa hadir literasi untuk kayak kalau misalnya orang ini itu yang memastikan bahwa ini adalah sebuah yang ditulis tercipta karena sejarah yang ditulis seperti itu. Kalau tutur pasti akan berkurang dan bertambah. Hari ini saya bercerita sejarah teknik. Kedepannya, misalnya bro kita sampaikan ke adik-adik berbeda lagi karena sudah ada yang terlupa, ada yang tambah dan lain-lain. Nah itu yang agak sulit. Tapi semoga warna merah hitam tetap ada kayak. Saya berharap warna merah hitam itu harus ada. Maksud saya akarnya itu loh. Apa sih yang sebenarnya teman-teman dapatkan ketika melihat sejarah itu dan spirit itu. Spirit itu harus dibawa ke era baru, tapi era baru yang memang spiritnya jelas. Bagaimana anak teknik itu tetap solid, kuat, loyal. Oke Kak, saya bertanya ini Kak. Apa yang bisa mengakibatkan warna merah hitam ini bisa hilang? Apakah nilainya yang berkurang dari 3 menjadi 1? Apakah nilainya yang bertambah atau akarnya tadi Kak yang hilang? Ya kalau kita melihat ya pasti akarnya hilang semua yang tadi gitu. Apa yang kita dapat misalnya di kader waktu itu terus turun-temurun diturunkan terus hilang. Tapi yang paling penting adalah ketika akar itu hilang dan organisasi ini ditinggalkan. Saya berpikir di masa yang akan datang tidak akan masalah misalnya ada hal-hal baru. Ada hal-hal baru yang dulunya 6 jurusan sekarang menjadi 13 departemen. Itu tidak ada masalah. Saya masih mengingat bagaimana berdarah-darahnya anak mesin dengan anak industri. Misalnya anak industri mau melepaskan diri dari mesin, tapi begitulah. Ya filosofinya adalah ibu kalau melahirkan yang paling sakit adalah ibunya. Nah, tapi lagi-lagi kan sekarang mereka berkolaborasi. Anak mesin bikin kegiatan misalnya Ramadan, ikut juga logonya industri dan mereka bersama kolaborasi. Jadi pada akhirnya tidak ada yang salah dengan itu begitu. Jadi secara koridor sebenarnya teknik sekarang dalam kondisi baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Oke, dan saya langsung tidak baik-baik saja. Apa yang sedang tidak baik-baik saja Kak sebenarnya inti dari pertanyaanku tadi? Pertama ya, saya melihat organisasi saja yang paling ini. Saya masih mengikuti organisasi. Sudah 7 bulan kayaknya kongres. Iya, selain COVID ya, ya. KMT mulai saya jadi maba dan lain-lain. Mungkin ini KMT yang lumayan lama juga. Saya 9 bulan Kak. 9 bulan. Setelah saya hanya produktif menjabat 4 bulan waktu menjabat. Terus yang lain-lainnya juga mungkin sekitar 4 bulan, 3 bulan dan lain-lain. Apa yang kita patut sadari? Kenapa seperti itu? Kenapa lebih luar biasa misalnya himpunan ya, luar biasa dibanding senat. Padahal ini yang tertinggi loh maksud saya, tertinggi kepala. Dan kenapa selalu lama gitu ya? Kalau saya sih tidak masalah mau ada isu-isu kayak di satu angkatan ini dan lain-lain, tidak masalah. Selama itu memperbaiki proses, selama itu memberikan manfaat yang baik untuk Fakultas Teknik OKFT itu tidak masalah. Pernah juga ada sejarah sebelumnya misalnya di himpunan atau di senat ada angkatan tidak mengurus. Meskipun itu tadi yang menjadi pemicu ganjil genap. Iya. Saya ingat saya seperti itu. Makanya kalau di kader dengan genap dengan ganjil genap bisa saja berubah karena memang ada pesan-pesan tersendiri dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi sebenarnya sekarang teknik lagi tidak baik-baik saja. Saya merasa kenapa ya? Itu tadi pertanyaan saya, kenapa mahasiswa tidak mau ikut dalam berorganisasi, padahal penting bagi saya ya. Dan dulu kita dipaksa awalnya itu kayak kelihatan dipaksa karena masuk
dipaksa ditunggu depan kelas orang mau ikut pengkaderan. Pulang kampus baru ditarik. Pulang kampus baru ditarik, dan sekarang itu tidak ada intervensi begitu, malah mereka cuta acuh. Bahkan lewati saja itu ruang-ruang himpunan. Lewati ruang-ruang himpunan, padahal orang yang mungkin mendapatkan feel-nya mungkin atau perasaan seperti saya itu sangat berharga berhimpunan itu bagi saya. Oke Kak, jadi begini. Sebenarnya sekarang teknik lagi tidak baik-baik saja, tapi banyak hal untuk mengubah teknik tetap bertahan dengan warnanya, dengan kulturnya, serta budayanya. Bahkan orang-orang teknik tidak perlu diragukan lagi kapabilitasnya, Kak. Betul. Oke Kak, saya bertanya, ketika Kak Bagus saya ubah backgroundnya sekarang sebagai seorang penulis, silahkan ciptakan judul buku untuk teknik sekarang. Kalau bisa, judul buku ya? Iya Kak, ketika backgroundnya sebagai seorang penulis. Seorang penulis background dan menciptakan judul, mungkin menangisnya lapangan merah kali. Menangisnya lapangan merah Kak. Oke. Mungkin sekarang lapangan merah sudah menangis. Menangis lapangan merah. Oke, teman-teman, jadi sobat logis. Jadi hari ini telah mungkin silahkan ciptakan definisi baru teman-teman, sebuah kultur, budaya atau nilai yang ada di teknik. Tapi satu hal yang saya dapat hari ini, bahwa nilai merah hitam itu sebenarnya dari dulu hingga sekarang akarnya masih bertahan. Ketika akarnya masih bertahan, otomatis daun muda akan tetap lahir. Ketika daun muda itu akan lahir, otomatis anak pinak dari seluruh kader yang ada di teknik tetap bertahan. Karena saya pernah dengar istilah, teknik itu sejauh mata memandang. Jadi kapanpun, dimanapun, nama teknik tetap ada. Terima kasih Kak atas waktunya. Semoga selalu sukses dengan background apapun itu. Terima kasih Sobat Logis atas waktunya. Jadi tetap bertahan, hidup teknik, hidup teknik, hidup teknik. Selalu Kak, keep on fighting till the end. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.